Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini seberapa kita yang hadir ya, bisa ibadah bersama-sama. Hari ini juga puji Tuhan, setelah sekian lama Bu Nana tidak bisa hadir ya. Tapi hari ini sudah 3 bulan sudah ibadah sama-sama ya, kurang lebih ya. Tapi hari ini puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan bisa hadir. Namun juga ada gantinya lagi, apa-apa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin saudara, puji Tuhan ya. Hari ini saya mengajak sekalian kembali belajar firman Tuhan. Ya. Saya mau nanya, minggu yang lalu masih ingat gak tema firman Tuhan? Coba singgung dulu. Tema firman Tuhan minggu yang lalu, ada masih ingat gak? Berkaitan ya, karena selama sebulan ini kita akan membicarakan benih firman Tuhan, perumpamaan. Masih ingat? Bulan lalu, minggu yang lalu? Masih ingat? Apa tuh? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Perumpamaan benih yang ditabur, ya, benih yang ditabur. Ya, betul ya? Oke, oke, hari ini kita akan bicara tentang tema yang nanti sama, ya. Temanya ada perumpamaan tentang penabur. Kalau kemarin benih, bicara tentang benih firman Tuhan. Sekarang bicara tentang perumpamaan tentang penabur. Siapa itu penabur itu? Kita akan lihat, belajar bersama-sama, ya. Yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Tetapi saya tidak akan membaca semua, ya. Demikian firman Tuhan juga. Ya. Adalah seorang penabur, kan ya, keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Perhatikan ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, ya. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, sebagian jatuh, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang kedua, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, dia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi ya, mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad atau meninggalkan Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 16 terakhir, yang di tanah yang baik, ini yang paling penting. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah
dalam ketemuan. Ada 4 pola, ya. Ada 4 pola yang sama, ya. Ada 4 pola yang jelas. 4 kali kita membaca bahwa ada benih yang jatuh. Masih ingat? Yang pertama, ya. Ada benih yang jatuh, ya, 4 kali itu. Berarti ada 4 kelompok orang, ya. Ada 4 kelompok orang yang mendengar firman Allah. Keempat ini sama, dia mendengar, tetapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Suatu yang dikasih Tuhan, saya suka akan bunga. Ya, kalau ada video rumah saya, walaupun nggak banyak, itu ada bunga di rumah. Saya suka bunga. Apalagi setumbuh mekar itu, ya, ada warna merah, banyaknya bukan fierce, dan lainnya. Apalagi warna hijau itu enak, ya. Harus suka melihat warna hijau itu sehat. Mata itu bagus, dan lihat jiwa juga hijau. Ini berharga jiwa, berharga manusia. Saya sampai sekarang udah biasa, kita begitu biasa. Kadang-kadang istri saya yang sama-sama, ya, kita beli duitnya, kita tenang bersama-sama. Kemudian istri saya yang urusan tanah, ganti tanah, itu istri saya. Bagian saya apa saja? Saya siram pagi-pagi. Saya paling suka air, ya. Saya suka nyiram, ya. Saya suka siram tanaman itu. Sebab kalau mau disiram, gimana tanaman kita? Hidup betul nanti. Terus kadang-kadang kita sudah nyiram, udah bagus, benihnya bagus, tetapi nggak bertumbuh, juga berbuah, nggak ada buahnya, nggak ada hasil. Apa penyebabnya? Kadang-kadang tanah, kadang-kadang ini nggak cocok. Apa yang saya sampaikan ini bicara tentang apa? Konteksnya sedikit latar belakang. Yesus waktu itu mengajar, ya, menceritakan tentang perumpamaan. Karena orang Yahudi, orang Israel terbiasa dengan kehidupannya bertani, berkebun, kira-kira itu, ya, supaya mudah dipahami oleh mereka perumpamaan cerita yang Yesus sampaikan. Makanya menggunakan perumpamaan, menggunakan apa, perbandingan, contoh, kira-kira gitu, supaya bisa dipahami, dimengerti, kira-kira gitu, ya. Nah, penabur benih, siapa itu? Ini melambangkan Tuhan, ya, melambangkan Tuhan yang melakukan benih atau memberitakan firman Tuhan, atau bisa juga melambangkan orang yang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti saya. Itu penabur, itu orangnya, ya. Benihnya apa tuh benihnya? Benihnya adalah apa sih? Firman Tuhan. Yang tabur benihnya firman Tuhan. Ya. Kemudian tanah itu siapa tanah? Siapa saya tanah? Gambar tanah. Tanah itu Bapak Ibu dan saya. Tanah itu orang yang mendengar, ya, yang mendengar firman Tuhan. Orang bisa sama-sama mendengar, tetapi hasilnya bisa berbeda. Hati bagaimana merespon ketika mendengar firman Tuhan itu beda. Hari ini kita akan belajar 4 kelompok orang yang berbeda-beda, ya. Apa yang mereka lakukan dengan firman Tuhan itu? Mereka dengar, ya. Bagaimana tanggapan mereka bisa berbeda-beda. Oke, ya. Yang pertama adalah orang yang sangat rentan bujukan iblis, ya. Itu di ayat keberapa? Kelima, ya. Adalah yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ini orang pertama, dia mendengar firman, ya. Dia mendengar firman, digambarkan benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang,
dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ini adalah orang yang tidak mau menanggapi firman. Dia dengar, tapi dia tidak menanggapi, dia tidak merespon. Mungkin dia cuek. Ya, apa penyebabnya bisa begitu? Ya, bahkan dikatakan ada orang yang tidak mau menanggapi firman itu sama sekali. Ya, firman itu tidak menembus benteng pertahanannya, seolah dia menutup hatinya. Sehingga mereka mendengar itu susah untuk masuk. Ya, dikatakan siapa saja? Pikiran mereka apa saudara? Tertutup, dan hati mereka apa saudara? Keras. Ini gambaran benih yang ditaburkan itu di jalan. Ya, itu menggambarkan orang yang tidak merespon firman. Dia dengar. Ya, digambarkan penyebabnya apa? Hatinya keras. Sama mendengar, tidak merespon, tidak menangkap. Akhirnya apa saudara? Dia ambil sama iblis. Burung-burung itu menggambarkan iblis. Diambil. Makanya kadang-kadang susah. Ya kan? Coba perhatikan, hatinya keras. Sudah mendengar kebenaran, tertutup hatinya keras. Dia ambil sama iblis. Perhatikan, harus cari iblis, jangan main-main. Ya, itu ya. Gencar sekali serangan iblis terhadap pekerjaan Yesus. Gencar sekali iblis terhadap pelayanan kita, terhadap keluarga kita, ya, terhadap aspek hidup kita. Kalau bisa kita tuh lemah, kalau bisa kita tuh jatuh, kalau bisa tuh kita jangan bertumbuh, jangan maju, jangan melayani, jangan ibadah. Nggak bisa begitu. Di belakangnya tak bersadari itu iblis. Dia bisa masuk ke pikiran dan hati manusia. Jangan enteng. Yesus aja kok diganggu. Ya. Perbuatan iblis yang mencobai Yesus, maksudnya di padang gurun Yesus berkuasa 40 hari malam. Maka datanglah iblis mencoba Yesus, menggoda Yesus supaya Yesus tidak taat, supaya Yesus tidak disalib, supaya Yesus gagal. Itu pekerjaan iblis. Ya kan? Apalagi saat Yesus pun sedang mengajar di rumah ibadat pun, Yesus pun diganggu oleh roh jahat. Ya, susah sedikit, kita bisa belajar di Lukas 4, 31-37 ada itu kisah-kisahnya. Ada orang dirasuk setan di tempat ibadah, tiba-tiba ada orang dirasuk setan, ada orang kesurupan kira-kira gitu. Yesus lagi mengajar, dan iblis yang mengganggu orang itu mengatakan, mau apa kamu dengan saya? Kata si iblis. Yesus jadi ganggu. Ya kan? Sedang mengajar di tempat ibadah, ada orang kerasukan setan. Luar biasa kejadian itu. Nah, Paulus mengatakan begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat, ya, untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Yes, Paulus ngomong ini ditujukan kepada orang Yahudi, orang Israel yang menolak Yesus. Dia ibadah kepada Tuhan, dia ibadah kepada Allah. Tetapi orang Yahudi, orang Israel tidak percaya bahwa Yesus Allah, Yesus Tuhan. Ya kan? Mereka ibadahnya luar biasa. Mereka disiplin orang Yahudi dengan Tauratnya, hukum yang ketat. Dia ibadah kepada Allah. Dia ketat, dia disiplin. Tetapi kata Paulus, dia giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mendirikan keyakinannya sendiri. Ya, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 23. Namun, ya, pikiran mereka telah
Eden, tidak mengerti, ya. Sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap melindungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama, ini dua ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama sudah usai. Yesus ada lahir, membuat perjanjian baru, kira-kira gitu. Ya. Tetapi mereka masih ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, tidak mau kebenaran, tidak tahu kebenaran, tidak ingin tahu kebenaran, ya. Karena hanya dalam Kristus seluruh itu disingkapkan. 2 Korintus 3 ayat 14, ada seluruh yang menutupi pikiran hati mereka, menutupi hati pikiran mereka. Hari ini Kristus jatuh, menutupi hati pikiran mereka dengan kegelapan. Mereka berpikir, saya percaya, saya punya keyakinan, tetapi saya lihat kok, tetapi dikatakan tanpa pengertian yang benar. Ini gambaran orang yang jatuh, demi firman Tuhan jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, ya, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena belum respon. Diambil oleh iblis firman-Nya. Ini kejadian. Yang kedua, iblis singkat ya, bagi kita yang belum paham sedikit ya. Siapa iblis? Iblis adalah diabolos di bahasa Yunani. Diabolos ya, suka bolos ya. Diabolos. Ini bicara tentang apa yang jahat, fitnah, yang menuduh dengan tidak benar. Iblis atau setan, Satan. Dia lawan, dia seteru, dia musuh. Wahyu 12:9. Wahyu 21:22 ya. Nama lain dari iblis adalah Lucifer dan Beelzebul. Sedikit saya jelaskan ini iblis awal mulanya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini iblis malaikat yang menciptakan Tuhan, yang awalnya luar biasa, ya, dia bagus, dia indah, malaikat besar, ya, tapi kemudian jatuh. Dikatakan begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah. Itu kan iblis malaikat yang jatuh. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Malaikat mungkin jauh luar biasa dekat dengan Tuhan. Dia ada sekitar Tuhan, dia ada di surga bersama-sama, tapi hatinya tergoda. Dikatakan ingin sama seperti penciptanya. Padahal malaikat ciptaan itu jumlahnya pun terbatas, tetapi dia jatuh. Apa yang membuat dia jatuh? Saya tahu, hendak menyamai yang mati. Apa artinya? Dalam bahasa lain apa? Sempurna. Dia menyembuhkan diri. Saya juga bisa. Saya ingin seperti Tuhan. Maka dilemparlah iblis itu ke bumi. Nah, selanjutnya lihat. Engkau adalah gambar kesempurnaan, penuh hikmat dan sangat indah. Perhatikan loh, ini awal mulanya malaikat. Ya, engkau di Eden, taman Allah, berhiaskan segala batu permata yang berharga. Engkaulah keruk, penjaga yang diurapi. Demikianlah ku tetapkan engkau, kata Tuhan. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu berapi di surga, di Eden, tempat yang begitu indah, bagus. Ya, engkau tak bercela, perhatikan. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, ini Tuhan kepada malaikat, sampai ditemukan apa saudara? Kecurangan padamu. Yes, pasal 28 ayat 12 sampai 15. Sedikit saya jelaskan mengenai asal mula iblis. Ya, dia adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Dia ada di surga bersama-sama. Tapi ketika iblis ingin sama seperti penciptanya, sama seperti Tuhan juga.
Maka sama Tuhan iblis menyebutkan di bulan kebun. Dia ada di dunia dosa. Dia yang menggoda Adam dan Hawa di taman dosa. Dia cari pengikut. Iblis sampai sekarang ada. Dia cari pengikut sebanyak-banyaknya supaya nanti ada temannya di neraka. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan siapa saudara? Bapak pendusta. Jadi kalau ada orang suka bohong, suka dusta, dia muridnya iblis. Setan iblis dia apa ya? Bapaknya. Dia sesungguhnya yang pertama. Hati-hati dengan kebohongan. Hati-hati dengan kejujuran. Ya. Hati-hati cara kerja iblis itu rapi. Ya rapi loh saudara. Ya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan paling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang bisa ditarik sama. Maka teman-teman apa? Berjaga-jaga, hati-hati, waspadalah. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia, saudara seiman kita, sama-sama anak Tuhan di seluruh dunia, sama menderita, ya, menanggung penderitaan yang sama. Anak Tuhan di tempat ini, orang Kristen di tempat ini, di Pontianak, di Jakarta, ya di Amerika, di China, ya di mana-mana, di Taiwan, semua sama. Menanggung kesusahan, menanggung penderitaan, harus berjuang supaya tetap percaya, imannya tetap tidak goyah menghadapi kesulitan dan sengsara. Sudah pernah begitu. Lanjutnya, yang kedua, yang pertama tadi apa? Benih yang tabur di pinggir jalan, kemudian diajak orang, kemudian diambil sama iblis. Itu menggambarkan hati. Yang kedua, orang yang menanggapi firman secara dangkal. Itu yang kedua apa? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Orang yang kedua, kelompok yang kedua, lalu ya, orang yang menanggapi firman, dia merespon, tetapi dangkal, pikirannya dangkal, ya, hatinya dangkal. Apa boleh? Apa dangkal? Dangkal itu apa? Nggak dipertimbangkan matang. Bagaimana orang yang kedua? Hati yang dangkal. Awalnya dia semangat. Semangat awalnya. Dia gereja, dia berani, ya kan? Tapi diuji oleh waktu. Bisa, ya. Tapi benih itu tidak pernah berakar. Mengapa? Ada batu di bawah tanahnya. Bayangkan, benih itu tanam-tanam, tapi dia menghalangi, ada batu. Ya, sehingga benih itu tidak berakar. Ya, akibatnya apa? Ketika terik matahari menimpa, kehidupan rohani mereka kering dan mati. Ada kesulitan, ada kesusahan, mungkin kecewa, mungkin sudah doa lama, mana doa itu doanya nggak dijawab-jawab Tuhan. Saya udah percaya Tuhan, sudah dibaptis, katanya, saya sudah ibadah rajin, katanya, saya sudah kasih persembahan, saya sudah melayani, seperti itu, ya kan? Dia kecewa. Ya. Sehingga apa? Akibatnya, ketika ada ujian, pencobaan, penderitaan, dia tidak tahan uji.
tidak tahan uji, dan ia akhirnya meninggalkan Tuhan. Mungkin tidak mau melayani, tidak mau ibadah lagi, tidak bertumbuh. Hati-hati rasanya. Hati-hati. Mari kita ingatkan, saling mengingatkan di antara kita. Yang penting, yang utama adalah keluarga sebetulnya. Tuhan tuh menciptakan yang pertama lembaga, namanya lembaga keluarga. Ya kan, firman Tuhan ketika menciptakan Adam, aku Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dikatakan firman Tuhan, aku akan menjadi seorang penolong yang lain, ya, untuk Adam sama-sama. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu lembaga yang utama yang diciptakan Tuhan, keluarga. Jadi keluarga kita harus kuat. Ya, mari kita saling ingatkan, suami ingatkan istri supaya maju bertumbuh rohani. Si istri juga sama, saya ingatkan kepada suaminya, mensupport, mendukung suaminya. Ya, kemudian anak-anak juga sama-sama. Kalau keluarga sehat, keluarga kuat, maka impartasinya berkatnya kemana-mana. Amin, saudara? Ke pekerjaan kita, ke pelayanan kita, ke kota, ke bangsa. Coba yang kamu, kalau rumah tangga berantakan, suami istri pisah-pisahan, jauh-jauhan misalkan, dampaknya kemana-mana itu. Terus ya, dampaknya kemana-mana, nggak sehat. Keluarga terganggu, anak-anak terganggu, pekerjaan juga terganggu, pelayanan terganggu, semuanya merembet kemana-mana. Ya, itu pekerjaan iblis. Nah, ya, tadi kan khawatir ini. Itu orang yang khawatir begitu, saudara. Ya, tidak tahan uji. Padahal kita Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah tidak akan menambahinya. Kenapa dia tidak bertumbuh? Dia khawatir tentang kekayaan, tentang harta. Dia cemas loh. Cemas dia. Ini padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah tidak akan menambahinya. Itu ya wajib bekerja. Tidak boleh malas-malas. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita rajin bekerja. Jangan malas-malas. Tapi kalau waktu kita habis untuk duit, kekayaan tidak akan selesai. Kalau tidur yang dipikirkan apa sih? Duit, seperti kereta api itu. Duit, ya seperti itu. Sebab kepala yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Jangan khawatir tentang dunia ini. Jangan khawatir tentang makanan minuman. Ya. Selama kita benar, di jalan yang benar, tidak menyimpang kiri kanan, kita berpaut hati kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhan cukupkan kita. Bahkan lagi tidur katanya. Lagi tidur Tuhan berkati kita. Kita mungkin nggak tahu. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Lagi tidur kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan kasih, Tuhan berkati. Amin, saudara? Ya, yang betul. Yang ketiga, nih. Yang ketiga adalah orang yang tidak bisa membedakan apa yang duniawi dan yang ilahi. Yang ketiga apa sih? Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan, ingat ya. Kemudian diinjak yang iblis. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Apa itu maksudnya? Orang yang tidak bisa membedakan apa yang itu duniawi, perkara duniawi, atau perkara rohani. Ilahi itu perkara rohani, yang kudus, yang rohani. Nah, orang ini sama meninggal, tapi dia tidak bisa membedakan. Ini kedagingan, ini duniawi. Ya.
Seperti apa? Hati yang dipenuhi oleh kekhawatiran dunia dan cinta akan kekayaan. Hatinya melekat kepada dunia, hatinya melekat kepada kekayaan. Dia gelisah, dia khawatir, dia cemas tentang banyak hal. Ya kan? Akhirnya nggak bisa bertumbuh harinya, imannya nggak bisa bertumbuh. Di pikirannya dunia nggak bisa menolong kita, tidak bisa. Yang ada jadi penyakit pikiran. Orang ini menerima firman, ya, mendengar sama-sama mendengar. Orang ini mendengar dan juga menerima firman, tapi sekaligus juga menerima banyak hal lain. Dia sudah percaya Tuhan, anak Tuhan, tapi udah mudah masuk disusupi. Semua masuk pasangan dunia. Mungkin kalau judi yang judi, kalau narkoba jadi narkoba, korupsi jadi korupsi juga. Kira-kira gitu. Kenapa dia cari keinginan daging, nafsu? Coba perhatikan yang korupsi zaman sekarang. Semua dari uang, semua hawa nafsu yang kejam, bukan rohani, duniawi. Mari hati-hati mas. Tidak ada yang imun, tidak ada yang kuat dengan godaan itu. Termasuk anak Tuhan sekali, termasuk hamba Tuhan sekalipun. Siapapun bisa kena kalau tidak berjaga-jaga dan waspada, menjaga kemurnian hati, menjaga pikiran. Kalau enggak, semua bisa jatuh. Mari kita saling mengingatkan di keluarga, kita semua saling mengingatkan supaya waspada dan hati-hati. Nah, akhirnya apa? Mereka membanggakan diri sebagai orang yang berpikiran terbuka. Akhirnya apa? Pekerjaan, kesenangan, kekayaan, seperti duit. Yaitu semuanya seperti duit. Mencekik hidup rohani mereka. Mencari kesenangan dunia. Nah, itu menyerang orang itu. Terikat pikiran hati masing. Artinya apa? Kan mungkin dia di bawah. Dia ke gereja. Dia memberikan persembahan, berdoa. Tapi dosanya tetap jalan terus. Nggak ada yang tahu. Pendeta pun tidak tahu. Manusia yang terbatas, saya tidak tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan mau dia melihat ke dalam manusia. Pendeta bisa dibohongin. Ya, benar. Pendeta juga manusia, Tuhan bisa dibohongin. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia melihat ke dalam hati manusia. Hati-hatilah. Kata firman Tuhan apa saudaraku? Paulus menyampaikan memberikan semangat kepada yang muda, kepada Timotius, ya, hamba Tuhan yang muda nih, dipersiapkan dirinya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 apa kata Paulus kepada Timotius? Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Ini apa nih? Cukuplah. Namun mereka yang ingin apa saudara? Kayaknya tidak salah. Yang salah ini apa ini? Ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab, perhatikan ya, sebab akal segala kejahatan ialah apa saudara? Apa nih? Cinta akan uang, bukan uangnya jahat, ya kan? Bukan begini sebab akal segala kejahatan ialah uang, bukan. Tapi yang keliru yang salah ini. Sebab akal segala kejahatan, apa itu kejahatan apa? Macam-macam. Penipuan, korupsi, penyalahgunaan, ya kan ini ialah cinta akan
uang, hatinya melekat pada duit. Dan karena memburu uanglah, berarti kata memburu, apa sih memburu? Kejar. Saya ingin kaya, saya ingin melimpah. Nggak peduli mau halal, tidak halal dapatnya. Pokoknya saya dapat duit. Silakan. Silakan jadi iblis ya. Nah. Oh, karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpan darinya dan menyiksa dirinya dengan berbagai rupa. Beberapa orang, jadi ada di jemaat di mana Paulus melayani, ada orang di mana Timotius melayani melakukan seperti itu. Perhatikan semua, uangnya tidak sama. Tuhan Yesus tidak anti kekayaan. Tidak. Tapi kalau sudah saya dikasih Tuhan berkat, saya punya tujuan untuk apa kekayaan itu? Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk pamer, tapi untuk memberkati banyak orang yang susah, pekerjaan Tuhan, orang yang miskin, banyak lagi. Ini sebab. Terakhir, yang terakhir, orang yang memegang erat-erat firman Allah dan bertahan. Ini jenis orang adalah jenis orang yang benihnya jatuh di tanah yang belakang. Sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini yang bagus. Jenis orang yang bagus, ya, tanah yang bagus, ya, tanah yang baik. Apa maksudnya? Orang yang hatinya terbuka. Dia taat, dia mendengar, dia menurut. Dia mendengar. Menanggapi firman dengan sepenuh hati. Dia merespon, dia menanggapi. Dia mau belajar, dia mau bertumbuh. Dia haus, dia pengen mengenal kebenaran. Kira-kira gitu. Ya. Apa lagi? Dan firman itu menjadi yang utama di dalam hidupnya, mengalahkan segala keinginan duniawi, nafsu kedagingan. Setelah dia mendengar, dia merespon, dia menyimpan dalam hati, Tuhan, memang saya perlu Tuhan, saya perlu firman-Mu Tuhan, saya perlu Engkau Tuhan, sebab tanpa Engkau Tuhan, saya tidak berdaya Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tuhan, saya ingin maju Tuhan. Tuhan, saya ingin bertumbuh Tuhan. Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Maka kalau bisa saya kasih hidup saya buat Tuhan. Kira-kira gitu. Itu yang sudah menang, merespon firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan. Ya. Tiap hari dia jatuh cinta sama Tuhan, kira-kira gitu. Coba adakah dari seorang yang punya kerendahan hati jatuh cinta sama Tuhan? Orang yang jatuh cinta terus kayak gimana? Orang yang jatuh cinta kayak gimana? Setiap orang yang jatuh cinta sifatnya seperti apa? Apa keinginannya? Jadi pikirkan apa? Punya pengalaman. Punya pengalaman. Yang pertama, pengen ketemu. Ya kan? Besok mau ketemu nih sama si dia. Bisa tidur. Udah kebayang nih, saya ketemu. Saya juga punya pengalaman. Ya, saya juga pernah muda. Ya, tahu. Pikirannya pacarnya, rindu, jumpa, ketemu. Bisa nggak kita gitu dengan Tuhan? Coba. Bukan nggak boleh dengan pacar ya, silakan aja. Tapi ada yang utama. Tuhan, saya belum Engkau Tuhan. Saya harus Engkau Tuhan. Saya rindu Engkau. Makanya itu orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, dia pasti berani komitmen. Luangkan waktu setiap hari untuk doa dan firman.
5 menit, 10 menit, 15 menit, baca firman. Doa, menyembah Tuhan. Saya yakin, saudara rajin, konsisten, saya akan bertumbuh di masalah akan lebih maju. Amin, saudara. Mana juga pasti, saudara. Ya. Akhirnya akan lebih bantuan apa? Yang hati terbuka tadi, seperti tadi yang subur. Ya. Dan firman itu bertumbuh dan berbuah berlimpah. Mari kita renungkan bersama-sama. Menjadi perhubungan bagi kita semua. Hati kita yang mana? Ya, menjadi perhubungan bagi kita semua, bagi setiap anak Tuhan, setiap orang. Ya. Yang mana hati kita? Apakah hati kita sama seperti yang tadi? Benih jatuh di pinggir jalan, atau kita di pinggir jalan, ya, diinjak orang yang iblis. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Semak bui, atau hati kita seperti tanah yang baik. Ketika saya mendengar firman, merespon, menanggapinya, dan sudah pegang firman itu rata, dan saya terima langsung. Terima kasih Tuhan. Terbaik Tuhan. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita dari pujian refrain saja dengan saya. Musik boleh, musik. Refrainnya saja dari pujian dengan saya. Dengan saya. Refrain saja. Mari kita sembah diam di sana kepada Tuhan. Apa yang sudah kita dengar firman Tuhan yang berkuasa dalam kita. Mari kita introspeksi diri kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, aku haus akan Engkau Tuhan. Aku rindu akan Engkau Tuhan, akan firman-Mu senantiasa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan sabda. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa-Mu yang tak terbatas, mari terus berbicara di hati kami, mari terus membentuk hati kami, sehingga seperti
tangan yang subur. Hati kami seperti tanah yang baik, yang ditabur dengan benih firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, sehingga kehidupan rohani kita, kami Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, berubah lebat, semakin dewasa, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.